Korban ditemukan di titik sini pukul 7.30. Kenapa nak? Saya tanyain kenapa. Terus dia teriak, aku benci Om Gimbal, aku benci Om Gimbal, gitu. Yang pertama itu dia nunjuk-nunjuk TV, dia bilang, kamu udah bunuh ayah aku. Ya saya mau dia dihukum mati ya, udah bunuh ayah aku. Sorot episode ini beritanya sungguh menyayat hati. Namun sebelumnya kami dari redaksi Sorot menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk keluarga almarhum Sandi Permana. Sabar dan ikhlas menerima kehilangan orang yang begitu berarti dalam hidup memang tak semudah itu menerima kenyataan. Keluarga harus kuat menerima cobaan karena hidup harus tetap berjalan. Takdir tak selamanya harus diukir saat aktor sinetron kolosal Mak Lampir ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di pinggir jalan dekat rumahnya. Sudarmaji, ketua RT setempat, menunjukkan lokasi TKP saat korban ditemukan dan menjelaskan bagaimana kronologis peristiwa naas yang terjadi pada Minggu 12 Januari 2025 kemarin. Perkirakan untuk TKP, korban ditemukan di titik sini pukul 7.30. Kalau kronologi yang pastinya banyak orang atau teman saya tidak banyak yang tahu. Hanya saya tadi ada salah satu saksi mata yang kebetulan warga RT sebelah. Di sini RT 05, beliau ibu-ibu dari RT 03 yang melihat kejadian. Kemudian ibu-ibu itu memberitahu kepada warga-warga yang ada di sekitar sini bahwa ada kejadian penusukan. Setelah rame, korban sempat berlari untuk meminta pertolongan. Berlari sejauh kira-kira 50 meter mencari pertolongan, tapi orang yang diminta tolong tadi tidak ada di rumah. Karena si orang ini adalah perawat salah satu rumah sakit di Cikarang. Sedang berdinas malam dan belum pulang. Sampai situ korban jatuh dan ditolong oleh warga sekitar. Di rumah itu ada 2 orang dan langsung mengambil inisiatif membawa korban ke Rumah Sakit Harapan Mulia Cibarusah. Menurut Sudarmaji, seorang warga yang menjadi saksi mata pembunuhan Sandi Permana menjelaskan, kejadian pembunuhan itu terjadi pada pukul 7.30 pagi, tak jauh dari rumah Sandi di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Saat itu almarhum sedang menjalankan aktivitas rutinnya, memberi makan hewan peliharaannya yang kandangnya terpisah beberapa jarak dari rumahnya. Lari dari arah sono menuju ke rumah sini, minta pertolongan pertama. Ini kan memang selalu dia kalau ada apa-apa, anaknya sakit apa sakit selalu minta pertolongan pertama ke sini. Nah di sini posisinya yang Om Tantri lagi nggak ada di rumah. Oh, ini perawat? Klinik? Punya klinik. Istrinya perawat. Kalau dibilang kalau orang mah suaminya tuh udah sebut mantri lah gitu. Terus habis itu kesinilah, di situ ada suami saya lah di posisi ngomong. Terus habis itu dia sempat manggil Tantan gitu, manggil perawat lah ya intinya gitu, lari ke situ, manggil lah sama suami saya, Pak. Kondisi udah bersimbah darah. Udah di posisi jatuh itu posisi udah sama suami saya, mau dianterin ke rumah sakit sama suami saya. Jadi kondisi di rumah sakit masih bisa sadar katanya, sempat sadar katanya. Terus habis itu nggak lama sadar itu, nggak lama dibawa ke rumah sakit, istri bersama kakak iparnya datang ke rumah sakit. Tersangka utama langsung teridentifikasi yakni Nanang Irawan alias Nanang Gimbal yang merupakan tetangga Sandi Permana.
Menurut keterangan Ketua RT setempat, sejak bulan Oktober 2024, korban dan pelaku sering beradu sengit dalam setiap rapat yang diadakan di tempat tinggal mereka. Sudarmaji tak menyangka bahwa Nanang Gimbal menyimpan dendam hingga tega melakukan perbuatan keji terhadap Sandi Permana. Padahal, menurut Sudarmaji, keduanya sudah menyelesaikan permasalahan itu saat itu juga. Saya nggak tahu sama sekali ya masalah motif atau apapun. Jadi kita menganggap semua permasalahan yang ada di lingkungan ini selesai ketika kita ada pertemuan tersebut. Sebenarnya bukan berdebat, hanya beda apa ya? Maksudnya ada sesuatu yang kurang berkenan di terduga pelaku. Bagaimana cara korban menyampaikan pendapatnya. Hanya dibantah lagi sama korban tentang bagaimana dia dengan mengatakan bahwa Anda bukan warga sini gitu kan. Nah itu padahal siapapun KTP kita tidak semua warga di sini sudah berKTP sini Pak. Jadi ada masih KTP luar termasuk si terduga ini. Kemanakah Nanang Gimbal melarikan diri dan bersembunyi setelah meninggalkan bekas luka tusukan pada tubuh Sandi Permana? Tim Sorot setelah mendapatkan informasi lokasi di mana Nanang Gimbal diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya langsung melakukan penelusuran. Persisnya itu kemarin pas kejadian dari tim PMJ ya, Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Bapak AKP Hizrakul. Beliau beserta jajaran waktu Pak Nanang Gimbal itu sebenarnya ada 2 hari yang lalu ya di sini, cuma seperti orang pelindung gitu Pak. Beliau ada di Astana itu ya, di pemakaman umum. Beliau itu langsung jalan. Nah kemarin pas mau penangkapan beliau lagi belanja di Warung Madura Pak. Beliau belanja di Warung Madura itu belanja roti. Terus dari tim Pak AKP, tim PMJ, serta jajarannya ya mobil tuh ditaruh di tukang bakso. Dan beliau langsung jalan kaki serta jajarannya ya langsung meringkus Pak. Nanang yang sempat buron selama 3 hari itu akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 15 Januari 2025 kemarin di kawasan Karawang, Jawa Barat. Nanang yang dikenal sebagai pria berambut gimbal itu sebelumnya sempat berusaha menghilangkan identitasnya dengan cara menggunting rambut gimbalnya itu agar tidak dikenali. Penangkapan Nanang terjadi di sebuah warung ketika Nanang ingin membeli sebuah roti dan juga minuman. Dia pertama datang ke sini beli roti, katanya nanyain roti ini harganya berapa. Kata saya yang itu harganya 25, dia nyari yang 2000. Kata saya yang itu 2000, ini juga di sini 2000 Pak, kata saya. Dia beli yang ini, dia beli roti 1, beli aqua 1, air minum. Terus dia minta duduk, boleh Bu saya duduk? Oh boleh silakan Pak. Tiba-tiba belum selang lama ada kedua bapak polisi, saya juga nggak tahu polisi apa enggaknya itu ya. Tiba-tiba ada 2 bapak-bapak ke situ langsung ngeborgol orang itu. Lantas apa yang merasuki Nanang Gimbal hingga tega menghabiskan nyawa tetangganya sendiri? Lalu apa yang membuat Nanang gelap mata dan tega menghilangkan nyawa pemain sinetron kolosal Mak Lampir itu? Perbuatan daripada korban, tersangka merasa sakit hati dan menyimpan dendam kepada korban. Pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025, sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat, pada saat tersangka memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan di depan rumah tersangka melihat korban sedang mengendarai motor dari arah depan. Posisi rumah tersangka kurang lebih berjarak sekitar 2 atau 3 meter. Tiba-tiba korban meludah dan menatap sinis terhadap tersangka. Nang gimana nang? Udah tangkap nang? Nanti ya, siap.
Benarkah pernyataan Nanang saat diinterogasi oleh pihak kepolisian bahwa alasan menghilangkan nyawa Sandi karena menyimpan dendam akibat korban mengucapkan kata-kata yang meredakan, melecehkan, bahkan menyakiti hatinya? Sakit hati itu berarti dia memang ada motif dendam begitu ya. Nah, suami saya nggak pernah kalau misalnya kayak meludah atau apa, dia nggak pernah melakukan hal seperti itu karena saya tahu banget. Nggak kebalik ya, dia malahan yang sering melototin saya. Iya, sering melototin saya gitu kan. Sering juga saya bilang sama suami saya gitu kan. Karena dia sering melototin saya kalau lewat atau apa gitu. Terus kalau untuk meludahi itu nggak pernah. Usut punya usut, jauh sebelum perseteruan antara Sandi dan Nanang terjadi, kedua orang itu sempat berhubungan baik seperti keluarga. Menariknya, pernikahan Sandi dan juga Ade Andriani adalah hasil perjodohan yang dilakukan oleh Yuli, istri dari Nanang, dengan Amelia, kakak ipar Sandi. Iya benar. Itu tuh dulu ya, karena kan saya kan tetanggaan ya bertiga sama korban juga kan sama pelaku. Adek saya ini kan dulu bolak-balik ya ke Jakarta, jadi hari libur dia nginep di saya gitulah. Nah terus iseng sih awalnya kan saya sama istri pelaku tuh, katanya si istrinya pelaku, jodohin aja tuh teteh katanya sama Om Sandi katanya gitu. Ya udah sok lah kalau dia mau kan, saya gituin. Ya udah dari situ kita jodoh-jodohin tuh, akhirnya jadi gitu. Awalannya sih dia nggak mau kan, belum mau nikah gitu kan. Terus saya bilang, udah sih apalagi yang dicari gitu kan. Terus saya bilang juga, ya udahlah pikir-pikir aja dulu lah, jangan sampai terburu-buru saya gituin. Nah dari situ langsung nggak ada sebulan lah kalau nggak salah, sebulan atau 2 bulan baru tuh ada perdekatan dia. Rasa ingin tahu yang tinggi, benarkah hanya perselisihan yang terus-menerus terjadi sejak tahun 2019 antara Nanang dan Sandi? Atau mungkin ada motif lain yang mendasari pelaku menikam tubuh korban dengan benda tajam? Pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat tim Sorot turun ke TKP dan mendatangi rumah tersangka. Assalamualaikum. Kita coba ketok lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya pemirsa, tidak ada jawaban sekalipun dari sang penghuni rumah sendiri. Persahabatan yang terjalin antara Ade dengan Yuli berakhir dengan hilangnya nyawa suami seorang sahabat. Luka kehilangan suami dan juga rasa dendam pada sahabat saat ini dirasakan oleh Ade Andriani. Kemanakah Yuli? Yang seharusnya ada empati pada nasib Ade Andriani yang kini menjanda akibat ulah suami dari Yuli sendiri? Lalu bagaimanakah nasib persahabatan Ade dengan Yuli? Keluarga banget saya, jadi saya sama istri pelaku tuh kalau kemana-mana bertiga justru sama satu lagi teman kita. Kemana-mana saya jalan, bertiga makan segala macem. Kalau sama istrinya mah akrab ya, bertegur sapa, selalu setiap hari itu pasti selalu ketemu gitu kan. Ya tegur sapa kalau sama istrinya, iya. Waktu hari Selasa ya, saya ke rumahnya, saya mau tanya gitu kan motif suaminya itu apa. Membunuh suami saya gitu kan. Pas saya ke rumahnya nggak ada orang sama sekali. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ade yang menanti dan mengharapkan permohonan maaf dari Yuli sahabatnya sekaligus istri sang pelaku akhirnya datang ke rumah duka. Namun sayangnya Ade enggan membukakan pintu rumahnya karena masih merasakan luka yang mendalam. Dan proses hukum pun tetap berjalan. Gak semudah itu ya minta maaf gitu ya. Coba kalau dia di posisi saya gitu ya, sudah kehilangan suami gitu. Anak-anak saya sekarang sering cerita, saya sudah nggak punya ayah lagi. Gimana sakit gitu ya hati saya. Hidup terus berjalan, ketiga buah hati Sandi Permana dan Ade Andriani harus tetap tumbuh dan berkembang. Tegakkan kepala ke depan harus Ade lakukan demi kebahagiaan anak-anak di masa depan. Apa rencana Ade ke depan setelah menjadi orang tua tunggal bagi anak-anaknya? Ini baru selesai syuting di sekarang, jalan pulang si Cianya minta beli coklat gitu ya, mau beli coklat dia, jadi nemenin dia dulu katanya pengen coklat Dubai gitu. Karena kan emang kebiasaannya kalau pulang kerja itu bawa sesuatu kan buat dia, karena kan ini udah berapa lama nggak kerja, jadi kan dia nanya, kok aku nggak beli coklat lagi, ya.
Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, dan setiap pilihan yang kita buat, cepat atau lambat akan kembali ke kita juga. Maka jangan malu, jangan lelah, dan jangan bosan untuk berbuat baik, meski itu dalam sebuah ucapan. Saya Diki Aprian izin pamit, untuk kembali lagi disorot pada episode selanjutnya.